Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini kita sebagai insan yang beriman sepatutnya marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita yakni nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menjalankan sholat subuh berjamaah serta kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara masalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, yang nikmat itu tidak semua makhluk diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah kita diberikan sebuah perbedaan dengan hewan, dengan tumbuhan. Kita diberikan sebuah karunia terbesar, yakni adalah otak ya, atau pemikiran. Sehingga dengan pemikiran itu maka kita sebenarnya adalah sama dengan hewan ya. Kita itu sama dengan hewan pada dasarnya, tetapi yang membedakan kita dengan hewan itu adalah kita diberikan akal. Makanya kata satu ungkapan bahwa al-insan hayawanun natik, manusia itu adalah hewan yang berakal. Karena memang kalau manusia itu tidak punya akal, maka manusia itu mungkin sama dengan hewan ya. Bahkan mungkin lebih sadis atau mungkin lebih parah dari hewan ya. Ada harimau, sekejam-kejamnya harimau dalam peribahasa itu kan tidak akan memangsa anaknya sendiri. Tapi kalau manusia, kalau sudah tertutup akalnya, maka anak sendiri pun diwadahin di plastik ya. Bahkan ada yang dimutilasi temannya sendiri. Bahkan orang tuanya ada yang segala macam ya. Itu manusia kalau akalnya sudah tertutup. Itu masih ada akal tapi tertutup karena dipenuhi dengan emosi dan hawa nafsu ya. Makanya kata surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu kalau akalnya tidak digunakan maka akan dikembalikan, summa radadnahu asfala safilin, dikembalikan ke tempat yang paling dasar. Paling dasar itu maksudnya adalah manusia lebih hina dari hewan. Tapi bisa saja manusia itu lebih terhormat dari malaikat ya.
Makanya ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia yang tidak kembali lagi kepada dasar kehinaan adalah di pengecualiannya di situ adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan beramal soleh. Jadi poinnya adalah ketika manusia itu tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan atau akalnya tertutup dengan hawa nafsu, maka benar kata ungkapan itu, al insan hayawanun natik, manusia itu adalah hewan tetapi dibedakan dengan yang berakal. Hadirin rahimakumullah, maka salah satu yang perlu kita lakukan adalah, karena kita diberikan keistimewaan oleh Allah berupa akal pikiran, maka marilah kita bersama-sama untuk mengisi akal kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah ilmu. Ilmu itu banyak ya. Bahkan konon katanya, saya pernah mendengar bahwa manusia itu diberikan akal oleh Allah tidak 100% digunakan ya. Artinya meskipun kita pinternya nggak ketulungan ya, ilmuwan, profesor dan sebagainya, itu tidak 100% digunakan, bahkan tidak nyampe 50%-nya saja akal itu digunakan secara sempurna. Hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah sudah diberikan akal yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu yang akan mengantarkan kita ya. Ilmu adalah lentera ya. Ilmu itu adalah lentera yang akan kita bawa, baik di tempat yang gelap maupun di tempat yang terang ya. Ketika kita berada di tempat yang gelap, maka ilmu itu adalah cahayanya. Makanya marilah kita bersama-sama untuk menuntut, mencari ilmunya Allah. Ilmu Allah itu banyak ya, tidak terhingga. Makanya dalam ungkapan surat Al-Kahfi itu, qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi, katakanlah Muhammad, jikalau seandainya lautan itu dijadikan tinta ya, untuk menghitung kalimat-kalimat Allah, untuk menghitung ilmu Allah, la nafidal bahru qabla an tanfadza kalimat rabbi, maka yakti lautan, air di lautan itu akan habis sebelum kita mencatat atau menghitung ilmu Allah. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kita datangkan sebanyak lautan tersebut, maka akan habis air itu untuk menghitung kalimat-kalimat Allah sebelum kalimat Allah itu tertulis semuanya. Walau ji'na bimislihi madada. Hadirin rahimakumullah, artinya apa? Allah sudah menyiapkan akal kita untuk mempelajari, untuk merenungkan, untuk memikirkan apa-apa yang Allah berikan ya, apa-apa yang Allah ciptakan. Bahkan kalau kita perhatikan, misalnya menurut para ilmuwan itu bahwa manusia itu ketika belajar itu seperti piramid ya. Artinya dari bawah itu banyak yang kita pelajari, maka akan naik ke atas itu akan mengerucut menjadi kecil. Itu yang disebut dengan spesialis. Ada orang yang bergelar profesor dalam bidang sains, atau profesor dalam bidang hadis atau tafsir atau matematika atau yang lain, maka dia akan lebih konsen kepada matematika. Meskipun dia itu luar biasa dalam ilmu matematika, tapi belum tentu dalam ilmu yang lain dia akan bisa. Karena sistem manusia itu adalah
menuntut atau belajar manusia itu seperti piramid. Semakin ke atas sebenarnya adalah manusia itu semakin meninggalkan yang lain. Manusia itu semakin ke atas sebenarnya semakin tidak tahu. Karena manusia semakin ke atas, spesialis ilmu yang dituntut, maka ilmu-ilmu yang lain biasanya akan sedikit diabaikan. Itu manusia. Itu namanya kodrat manusia. Tidak mungkin satu manusia yang bergelar profesor atau apapun, dia itu ahli dalam matematika, ahli dalam ini semuanya, tidak ada ya, tidak ada. Ketika dia itu lebih kepada matematika, biasanya yang lainnya ya sekedar saja. Itu namanya hukum alam sudah ya. Jadi manusia itu kata orang yang lain yang melihat, oh luar biasa, pinternya luar biasa, tidak ada obatnya lah gitu ya. Tapi ternyata kalau kita senggol dari sisi yang lain, ternyata dia itu lemah. Banyak ya. Ahli hadis misalnya, ahli Quran, coba ditanya tentang matematika, mungkin dia akan kalah dengan anak SMA. Itu contoh. Ahli matematika, coba suruh nafsirin ayat dan sebagainya, itu mungkin mereka akan lemah. Memang ada, misalnya dia ahli dalam ini, dia ahli dalam ini, tetapi tidak semua akan dia menjadi ahlinya. Itu menunjukkan bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Yang membatasi adalah diri kita, karena memang kita itu pengetahuannya terbatas. Meskipun terbatas, kalau kita sebagai orang awam melihat orang yang cerdas itu, misalnya kayak kalau saya sering nonton di YouTube gitu kan, misalnya nggak usah jauh-jauh lah yang di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat, dia hafal urutan suratnya, hafal nomornya, hafal ininya dan lembarannya. Menurut kita itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Orang kita juz 30 aja nggak hafal gitu kan. Masalahnya kan di situ. Ada ilmuwan yang bisa memprediksi hari ini dia ngomong, ternyata kejadiannya itu benar di masa yang akan datang. Apakah kehebatan-kehebatan itu sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita cermati, kalau kita renungkan bahwa itu adalah sebuah bukti bahwa Allah itu maha besar. Yang kedua, sebuah bukti manusia itu lemah ya. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tetap dalam bidang yang lain dia tidak mampu ya. Sehebat apapun Ronaldo dan Messi gitu kan, dalam segi sepak bola, dua itu tidak ada lawannya sampai dengan hari ini. Terhebat katanya pemain bola yang super hebat di era modern hari ini adalah Ronaldo dan Messi. Coba suruh ngapal Al-Fatihah, bisa enggak? Kan itu tuh ya. Itu menunjukkan bahwa manusia sehebat apapun tetap dia akan punya kelemahan-kelemahan yang lain. Karena memang tadi itu ya, manusia semakin tinggi umurnya, semakin dewasa, ilmu yang akan dia pakai, ilmu yang akan dia geluti, atau ke bahasa kitanya adalah spesialis ilmunya, akan semakin mengerucut. Dulu kita SD belajarnya apa? Matematika, belajar IPA, belajar PKN, belajar sejarah, belajar segala macam dipelajari. Ketika kita sudah SMA atau S1 ya, Kang Bamas apa jurusannya Kang Bamas? Teknik. Maka di teknik itu tidak akan lagi nanti di semester 5, 6 itu belajar apa namanya itu? Belajar hukum alam, belajar menafsiri hadis, belajar enggak ada. Benar enggak Kang Bamas? Enggak akan diajarkan. Maka orang itu akan condong ke sana. Ilmu-ilmu dulu yang dipelajari waktu sekolah itu akan terkikis, akan satu spesialisnya.
Karena kalau manusia itu akan mengejar semuanya, tidak akan jadi spesialis. Namanya gado-gado. Gado-gado itu artinya apa? Matematika iya katanya, ini iya, ini iya, ini iya, dan semuanya itu tidak akan menjadi seorang yang spesialis, tidak akan menjadi orang yang super gitu kan. Makanya manusia super itu sebenarnya adalah manusia yang awam akan ilmu, karena dia belajarnya itu. Ya. Banyak profesor pendidikan misalnya, dia concern ke pendidikan, tetapi hal-hal yang lain dia belum tentu mampu. Itu menunjukkan bahwa ilmu Allah itu seperti samudra yang tidak terbatas, dan kita, setiap orang yang menurut kita itu adalah jenius, menurut kita itu adalah super kecerdasannya, itu hanya diberikan satu tetes air di lautan. Ya, ilmu yang diberikan kepada kita itu adalah sebatas satu tetes air yang ada di samudra yang tak terbatas. Jadi intinya apa? Intinya manusia itu semakin tinggi akan semakin merasa tidak tahu. Ya, itu manusia. Yang kedua, ilmu Allah tidak terbatas. Makanya sudah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi itu. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi. Kalau lautan itu dijadikan tinta untuk menghitung kalimat-kalimat Allah, maka akan yakti habis lautan itu untuk menghitung, mencatat kalimat-kalimat Allah. Meskipun didatangkan satu lautan lagi, akan habis sebelum ilmu Allah itu habis untuk dicatat. Hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit terkait masalah kultum ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan, mudah-mudahan kita selalu hadir untuk menuntut, untuk mencari ilmu-ilmu Allah, baik di majelis-majelis taklim yang langsung, yang on air, yang off air. Di sekarang ilmu apapun sebenarnya kita enak ya di era modern ini, tidak seperti masa lalu. Kalau sekarang tinggal buka YouTube, Google, nampaknya ribuan ilmu di situ ada, ilmu apapun ada ya. Bahkan kalau dulu saya tuh nggak ngerti dengan printer aja contoh, ternyata pas ngebuka YouTube, kok ini nggak ngeprint ya, oh bisa gitu. Artinya apa? Jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan, sisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Karena kita sudah diberikan sebuah anugerah besar, akal pemikiran, marilah isi akal itu dengan ilmu. Karena siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya akan tertolak. Man amila bi ilmin, apa itu bahasanya Kang Rizky, saya lupa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya akan tertolak. Khususnya apa yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalau di dunia nggak masalah, kita nggak bisa cara memperbaiki mobil, nggak masalah, ada bengkel. Kita tidak bisa bikin motor, nggak masalah ya, ada tukang bengkel yang lain. Misalnya kita lemah dalam hitungan matematika, ya nggak masalah. Tapi kalau ilmu akhirat yang akan kita bawa, tidak jauh-jauh lah, sholat, puasa, zakat,
haji, ya itu kewajiban kita. Minimal sholat dan ngaji. Paling tidak ketika kita sholat, kita harus tahu ilmunya. Karena ketika kita sholat, ilmunya tidak tahu, maka tadi itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, setiap manusia yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya, perbuatannya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu konsekuensinya adalah ketika kita sudah diberikan akal pemikiran yang luar biasa, yang tidak ada duanya, yang hanya diberikan kepada manusia, ketika akal itu tidak dipakai oleh kita, maka akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya adalah apa yang kita lakukan itu berdasar atau tidak. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmunya apa tidak. Minimal paling tidak untuk ibadah kepada Allah kita tahu, meskipun kita bukan mujtahidnya, meskipun kita bukan orang yang misalnya kalau dalam ilmu fikih itu adalah bukan fuqahanya, bukan mujtahidnya, paling tidak kita menjadi ittiba. Ittiba itu adalah orang yang tahu dasarnya meskipun ikut, ya, tahu dasarnya, namanya ittiba. Ada tingkatan terakhir itu adalah taklid. Taklid itu adalah orang yang ikut-ikutan tidak tahu dasarnya. Misalnya dalam sholat biasanya kan rame ya, usoli apa sih, usoli gitu kan ya, usoli katanya kan nggak pakai, ya itu namanya perbedaan lah. Artinya perbedaan itu mudah-mudahan menjadi rahmat, tidak menjadi perpecahan. Tetapi kita yang pakai, kenapa kita pakai usoli gitu kan ya, kan kata mereka memang nggak ada usoli itu ya, apa dasarnya gitu kan. Contohnya kalau kita tidak tahu, ikut-ikutan, namanya itu tingkatan kita masih taklid. Nah, di hari ini marilah kita menggali ilmu itu minimal menjadi ittiba. Ittiba itu adalah orang yang ikut kepada mazhab tertentu tetapi tahu dasar pengambilan dasarnya. Misalnya kenapa pakai usoli? Oh ternyata kata Imam Asy-Syafi'i, innamal a'malu binniyat, setiap segala sesuatu yang kita lakukan harus diawali dengan niat. Makanya dalam hati kita niat. Nah, itu contohnya, salah satu contoh. Oh ternyata pengambilan dasarnya adalah dari situ gitu kan ya. Itu mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, kehilafan dan sebagainya mohon dimaklum dan dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita hari ini ketika melakukan aktivitas dan sebagainya, mudah-mudahan dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan kecukupan rizki, diselamatkan dari semenjak berangkat sampai dengan pulang. Mudah-mudahan apa yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ismail. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakufi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna bihal istiqamah, tasbihul karamah, wa tahsuruna bi ibadikas sholihin, bi sa'adati wal karamah fid din wa dunya wal akhirati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an mahmuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.